Ada amalan Ramadan yang dikerjakan rutin kita lakukan, tapi ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Disebut dengan mustahabbatus siyam, hal-hal yang sangat dicintai dan dianjurkan dikerjakan saat puasa. Jadi pekerjaan ini normal. Ya, misal, mohon maaf ya, buka, setiap orang puasa kan buka kan? Tapi ada sifat buka yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sahur, orang puasa sahur, tapi ada sahur yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, seperti apa amalannya? Jangan-jangan selama ini Ramadan ke belakang amalan kita memang buka, tapi cara buka kita belum disukai oleh Allah. Cara sahur kita belum dicintai oleh Nabi. Barangkali diberikan Ramadan tahun ini supaya kita bisa melengkapi Ramadan kita yang lalu-lalu. Karena boleh jadi ini terakhir Ramadan untuk kita semua, belum tentu mendapati Ramadan yang akan datang. Saya mohon kepada Anda semua, tolong seriuslah dalam berbekal amalan. Saling mendoakan, saling menguatkan. Karena kita tidak tahu kapan kita kembali. Demi Allah saya katakan, sebelum saya berangkat ke Bandung, saya mengajar di Bekasi. Beberapa jam sebelum berangkat, saya masih mengajar. Tepat ketika saya menyampaikan kalimat itu, bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita, bertobatlah Anda, perbaiki diri kita. Tiba-tiba di samping saya mengatakan, Ustaz, mohon penting, bagi Pak Fulan cepat pulang ke rumah. Cepat pulang ke rumah. Ketika disampaikan kalimat itu, ternyata di saat yang bersamaan ada istri dari jemaah yang sedang tali meninggal dunia menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari diri kita, kalau Anda belum bisa berlomba dengan orang soleh, berubah jadi baik, maka setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk meningkatkan tobat untuk kita. Maka kita mulai dengan bagian pertama, hunaka umuran yustahabbu lis-shaimi an yura'iyaha fi siyami. Terdapat beberapa hal yang dipandang amalan itu jika dikerjakan sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang berpuasa. Wala siyama siyamu syahr Ramadan, terlebih jika itu dikerjakan pada saat puasa Ramadan. Apakah hal-hal dimaksudkan? Bahkan lima fiha min fadaila ijtima'iyyah, bahkan di dalamnya terdapat keutamaan tidak hanya keutamaan dalam bentuk syariat, tapi keutamaan dalam lingkup sosial, khalqiyah, wa ightinami lil ajril jazil. Ya, dan juga manfaat bagi pribadi serta bisa meraih ladang pahala yang cukup banyak. Jadi ini selain dicintai oleh Allah dan Rasulnya, juga ada manfaat untuk pribadi, manfaat secara sosial, juga bermanfaat untuk melahirkan pahala-pahala yang banyak. Apa diantaranya? Satu, ta'jilul fitri. Ta'jil. Ingat, ada takjil, ada ta'jil, itu beda. Ta'jilun, ada ta'jil, ada ta'jil, itu beda. Ta'jil, ta'jil, beda. Bedanya terletak pada satu huruf saja. Yang ini pakai ain, yang ini pakai hamzah. Ingat ya, yang begini, yang tidak punya perut itu hamzah. Yang ada perutnya itu ain. Paham ya? Jadi kalau begini jangan dibaca ain, ini hamzah. Fitrun artinya buka. Idul Fitri, id kembali, fitrun buka. Jadi boleh buka lagi, boleh makan lagi. Makanya diharamkan kita puasa saat Idul Fitri, karena itu waktunya kita buka, mulai makan lagi. Pelan-pelan. Nah sekarang diantara sunnah yang sangat dicintai saat buka semua orang puasa buka. Tapi ada buka yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Ta'jilun, yaitu buka yang disegerakan bukanya. Segerakan. Jangan ditunda-tunda. Jadi kalau sudah tiba waktunya buka, segerakan buka. Jangan ditunda. Paham di sini? Ya, dengan waktu misalnya kan sudah tiba waktunya, adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar kalimat itu segera berbuka. Nah, sifat Anda yang menyegerakan buka, tidak menunda-nunda, maka yang seperti itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia mendapatkan pahala berlipat dibandingkan dengan yang sekedar buka. Jelas ya? Dia ada tambahan pahala lagi. Sayang kalau Anda nggak dapatkan. Ingat, Ramadan itu bulan berkah, banyak pahala melimpah. Pahala melimpah. Berapa bandingannya? Kalau hari biasa Anda dapat 10. Tapi kalau hari Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya kunci di kitab Siyam Al-Bukhari, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan yang dikerjakan di bulan puasa setiap satunya dikali 10 kali lipat lagi hari biasa. Sekali 10 kali lipat. Jadi kalau Anda nggak dapatkan, ingat ya, setiap ada peluang pahala, cepat ambil. Karena kalau sudah lewat dari Ramadannya, limpahan pahala nggak kita dapatkan lagi. Itu semua. Baca Al-Quran, Anda satu hurufnya misalnya sekarang masih 10 kebaikan. Ya, Alif Lam Mim. At-Tirmidzi nomor hadis 2910.
Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 30. Ramadan Anda bacakan kali 10 lagi. Berapa? 300. Ini rugi kalau Anda Ramadan enggak baca Quran. Makanya perbanyak bacaannya, perbanyak. Pasang target. Ya, kalau misalnya hari-hari biasa one day one juz, sehari 1 juz, maka Ramadan one day misalnya 2 juz, 2 juz. Ya, 3 juz, 4 juz, maksimalkan. Bagi, kalau bisa setiap jeda waktu sholat itu bisa membaca 1 juz Al-Quran. Bagi waktunya. 1 juz itu kan berapa? 141 ayat. 141 ayat di Al-Baqarah ini dari subuh sampai dengan duhur. Subuh jam 5, misal duhur jam 12, berapa? 7 jam. 7 jam, 141 bagi 7. Berapa? 20, kurang lebih 20 ayat kan? 20 ayat, Masya Allah. Apa nggak bisa baca misalnya setiap 1 jam 20 ayat? 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 bagi 20 berapa? 3 menit. 1 ayat 3 menit. Apa nggak bisa? 1 ayat 3 menit. Alif lam mim. Nyampe 3 menit nggak? Enggak. Masa nggak bisa? Anda bisa kejar itu kan? Bisa sebetulnya. Apalagi para penghafal Quran, kalau sudah hafal Quran itu paling minimal sebulan itu 1 kali khatam. Tapi kalau benar-benar dia hafal, itu setiap hari dia akan buka. Sabtu itu setiap waktu sholat G5, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz 10 juz, Senin 5 juz setiap waktu sholat. Selesai atau sebelumnya 5 juz, Senin 5 juz 15, Selasa 5 juz 20, Rabu 5 juz 25, Kamis 5 juz 30 juz. Jumatnya dia tidak mengulang, tinggal bermohon kepada Allah. Sebelum sholat Jumat dia minta kepada Allah keberkahan. Dia sudah selesaikan Qurannya, minta rahmat Allah, minta kebaikan. Itu indah, enak. Kalau nggak percaya silahkan, boleh hafalkan Quran. Begitu Jumat dia tinggal berdoa. Itu indahnya luar biasa. Ramadan pasang target, sayang. Jangan sedikit-sedikit. Tambah, targetnya tambah. Toha 200 lumayan lah. Kayak gitu mah. Anda baca 200, dosa Anda 201. Masih ada kelebihan di sini. Coba, siapa-siapa yang dosanya maaf ya, yang nggak punya dosa di sini angkat tangan. Yang sedikit, yang banyak. Oh, saking banyak yang nggak bisa ngangkat. Kalau merasa banyak dosanya, maka harus banyak pahalanya supaya bisa menutup yang dosa-dosanya. Maka Ramadan nggak punya target. Maka setiap ada peluang pahala ambil. Ini ta'jilul fitri. Maka ini sudah dibiasakan oleh saudara-saudara kita dulu, walaupun nggak hafal dalilnya. Keluar, coba cek anak-anak kampus yang keluar bagikan kurma itu, bagikan air putih, yang ke jalan-jalan yang turun. Apakah tahu dalilnya? Belum tentu dia tahu dalilnya. Belum tentu. Tapi itu dorongan hadir dalam dirinya. Karena dulu dibiasakan.